Tes, cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Usulus Sittah oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas Al-Aslul Khamis, landasan yang kelima dari 6 landasan yang ada dalam kitab ini, yaitu tentang siapakah wali Allah. Siapakah wali Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang membedakan waliullah dengan orang-orang yang menganggap atau dianggap sebagai waliullah namun pada hakikatnya mereka bukanlah waliullah. Kita sampai pada dalil yang dibawakan oleh penulis tentang ciri-ciri waliullah, yaitu ayat di dalam surah Al-Maidah. Ya, ayat dalam surah Al-Maidah yang ayat yang ke-54. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya, maka niscaya Allah akan datangkan suatu kaum yang yuhibbuhum, yang Allah cinta kepada mereka. Ini disebutkan di bawah as-sifatul ula, sifat dari waliullah, bahwasanya Allah mencintai mereka. Kemudian wa yuhibbunah, dan sifat yang kedua adalah mereka mencintai Allah. Jadi mereka cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian sifat yang ketiga adalah adillatin alal mu'minin, bahwasanya mereka merendahkan diri kepada orang-orang beriman. Ya, sesama orang-orang beriman mereka tawadhu, mereka tidak menyombongkan dirinya, tidak congkak, dan yang semisal dengannya. Ini juga sudah kita bahas. Nah, kita masih membahas tentang sifat yang keempat dari ayat ini, yaitu a'izzatin 'alal kafirin. Ciri waliullah adalah berwibawa di hadapan orang-orang kufar, orang-orang kafir. Ya, pada pertemuan yang lalu disampaikan oleh pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis, yaitu tentang akidah al-wala wal bara'. Wajib bagi setiap mukmin membenci orang-orang kafir karena kekafirannya. Itu harus ada di dalam diri kita, bahwasanya orang-orang kafir adalah orang-orang yang kita benci. Kita enggak ridho dengan agama mereka, kita enggak ridho dengan kesyirikan mereka, kita enggak ridho dengan kekufuran mereka. Jangankan orang kafir, pelaku maksiat saja enggak suka kita dengan dia.
karena kemaksiatan yang dia lakukan. Maka apalagi dengan orang-orang kafir, karena kemaksiatan dan kekafiran, mana yang lebih parah? Kekafiran. Maka lebih kita membenci orang-orang kafir daripada kebencian kita kepada pelaku-pelaku maksiat. Tapi kita lanjut di sini, kata Syekh, wa mimma yu'safu lahu anna katsiran minal muslimin qad dzaba ma'al kafirin fala ya'taqidu adawatahum bal wa yatasahalu ma'ahum ghayatat tasahul. Kata beliau, dan di antara hal yang sangat disayangkan dari sebagian atau bahkan kebanyakan kaum muslimin, bahwasanya mereka ini tidak ada kebencian kepada orang-orang kafir. Ya, tidak ada permusuhan, tidak menanamkan kebencian dalam dirinya kepada orang-orang kafir. Bahkan mereka bermudah-mudahan dengan orang-orang kafir. Wasyari'atu syaddadat fi dzalik. Padahal syariat sangat kencang dalam masalah ini. Orang-orang kafir wajib untuk dibenci, wajib ada permusuhan, tidak boleh ada ukhuwah, tidak boleh ada persaudaraan antara kita dengan orang-orang kafir. Rawal Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam." Jangan kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Wa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhum ila adyaqihi. Dan apabila kalian berjumpa dengan salah seorang di antara orang-orang kafir, maka pojokkan dia ke jalan yang paling sempitnya. Ya, bukan berarti kita apa istilahnya, kita nggarai ya. Enggak, tapi di sini syariat memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita harus berwibawa, enggak boleh ada melembek kepada orang-orang kafir, ya sungkan-sungkanan, ya kemudian jilat kepada mereka, enggak enakan kepada orang kafir sehingga kita malu menampakkan keislaman kita kepada mereka. Enggak. Ya, harus berwibawa di hadapan orang-orang. Harus ada dalam diri kita bahwa kaum muslimin lebih mulia daripada orang-orang kafir. Ai la taftahu lahumut tariq li'annahum kuffar. Kata beliau, jangan bukakan bagi mereka jalan karena mereka adalah orang-orang kafir. Fahada aslun azimun yanbaghi an nastash'irahu wa an nastahdirahu wa an nanshurahu bainan nas. Ini adalah landasan beragama yang sangat agung, yang wajib untuk kita munculkan dalam diri kita masing-masing, dan wajib untuk kita sebar akidah ini di antara manusia. Wa huwa adawatul kafirin li'annahum kuffar, yaitu memusuhi orang-orang kafir karena kekafiran mereka. Ya, sudah berlalu dalil-dalilnya, di antaranya firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang setelah beliau. Ketika para nabi ini mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Kami menganggap perbuatan kalian adalah perbuatan kafir, perbuatan kufur. Dan telah nampak permusuhan di antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, harus ada di dalam diri kita. Kemudian ada peringatan di sini, kata beliau, ma'at tanabbuhi ila ma yali. Meskipun kita memusuhi orang-orang kafir, wajib ada kebencian kepada orang-orang kafir, namun perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Ini penting. Ya, karena setelah kita jelaskan supaya kita ini proporsional dalam menjalankan akidah al-wala wal bara'. Tidak bermudah-mudahan seperti orang-orang liberal dan tidak pula ekstrim seperti orang-orang khawarij. Tapi pertengahan, ahlus sunnah senantiasa pertengahan di antara ahlul bid'ah. Tapi ini peringatan, kata beliau, al-amrul awal, peringatan yang pertama, annahu la yajuzul i'tida'u alaihim idza kanu ahla ahdin. Tidak boleh
menyakiti mereka apabila mereka ini adalah orang-orang kafir yang sifatnya kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Yang nggak boleh berbuat jahat kepada mereka, istilahnya menjahati mereka, ya, atau mendolimi mereka, nggak boleh. Wa aktsarul kuffaril yauma ahlu ahdin, dan memang kebanyakan orang-orang kafir yang ada di zaman kita sekarang itu kebanyakan mereka sifatnya adalah ahlu ahdin, yaitu orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Tapi kalau kita mau perinci jenis-jenis orang-orang kafir, jenis-jenis orang-orang kafir, yang pertama adalah kafir al-mu'ahad. Al-mu'ahad. Al-mu'ahad artinya adalah orang-orang kafir yang negeri mereka dengan negeri kita itu ada perjanjian damai. Ya, ada perjanjian damai antara negeri kita dengan negeri mereka. Maka nggak boleh ketika mereka datang ke sini kemudian kita ganggu, kita zalimi, ya, kita rampas hak-haknya, atau bahkan naudzubillah kita tumpahkan darahnya, haram. Ya, kemudian yang kedua adalah kafir ahludz zimmah, yaitu orang-orang kafir yang hidup bertetangga dengan kita di negeri kita sekarang. Kita punya tetangga kafir, hidup bertetangga dengan kita, maka nggak boleh dizalimi, nggak boleh dirampas hak-haknya. Bahkan boleh tolong menolong dengan mereka, berbuat baik kepada mereka, hanya sebatas urusan-urusan apa? Urusan-urusan duniawi. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr ibnul As, beliau pernah suatu ketika, ya, Abdullah anaknya Amr ibnul As, yang pernah kita kisahkan umurnya sama Amr berapa tahun selisihnya? 10 tahun atau 11 tahun. Ya, bapak sama anak selisih usianya 10 tahun, 11 tahun. Ini Abdullah bin Amr ibnul As pernah suatu ketika menyembelih sesembelihan. Kemudian beliau membuat makanan dari sesembelihan itu dan memerintahkan kepada budak-budaknya, kepada pembantu-pembantunya untuk membagikan makanan tersebut kepada tetangga-tetangganya, meskipun tetangganya Yahudi. Pembantu-pembantunya heran, Yahudi kok dikasih juga? Iya. Sembari Abdullah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril, kata Nabi, senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga itu nanti bakal dapat apa juga? Dapat warisan juga. Saking seringnya Jibril mewasiatkan kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun kafir. Ini dalam perkara-perkara duniawi boleh, namun tidak dalam perkara-perkara akidah, perkara agama, nggak boleh dibantu. Harus barok, berlepas diri, tidak mensupport, tidak mendukung, wa hatta mengucapkan selamat, enggak. Kemudian yang ketiga adalah kafir al-musta'man. Kafir al-musta'man, yaitu orang-orang kafir dari negeri yang orang-orang kafir dari negeri yang enggak ada hubungan damai dengan kita, atau bahkan dia dari negeri musuh. Dia datang dari negeri musuh, kemudian datang ke negeri kaum muslimin, tapi dikasih jaminan keamanan sama ulil amri, sama penguasa. Dikasih jaminan keamanan. Dengan dia seperti sekarang bayar pajak, visa dan yang lainnya, dia masuk ke negeri kita mendapatkan jaminan keamanan, meskipun dia datang dari negeri musuh. Maka ini juga nggak boleh ditumpahkan darahnya, nggak boleh dizalimi, nggak boleh diganggu. Kemudian yang keempat barulah kafir al-harbi, yaitu kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, dari 3 jenis atau 4 jenis kafir ini, maka dari 4 jenis kafir ini 1, 2, 3 itu nggak boleh dizalimi. Yang 1, 2, 3 tadi nggak boleh dizalimi, nggak boleh ditumpahkan darahnya. Yang boleh adalah kafir harbi, yang memang dalam kondisi perang. Orang-orang yang datang memang memerangi kaum muslimin.
yang merampas negeri-negeri kaum muslimin. Itu yang boleh untuk ditumpahkan darahnya. Adapun selain itu nggak boleh. Tapi di sini kata Syekh, ka'anna yansha muslim wa kafir fi baladin. Seperti misalnya seorang muslim dan orang kafir itu sama-sama tinggal di suatu negeri. Maka ini termasuk di antara yang dilarang untuk dizalimi. Fahaula bainahum ahdun. Maka orang-orang kafir seperti ini itu ada perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin. Au yadkhulul kafir biladal muslimin, atau ada orang kafir yang masuk negeri kaum muslimin. Itu juga nggak boleh disakiti, nggak boleh dizalimi. Au yadhhabul muslim li biladil kufar, atau kita sebagai seorang muslim melancong ke negeri kafir. Nah, ketika kita melancong ke negeri kafir, maka nggak boleh kita mendolimi mereka. Fahaula ahlu ahdin fala yajuzu an yu'tada alaihim. Mereka adalah orang-orang yang punya perjanjian damai dengan penguasa kaum muslimin, maka tidak boleh mendolimi mereka atau menyakiti mereka. Wa qatluhum kabiratun min kabairidz dzunub. Membunuh mereka itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Maka dari sini jelas nampak kekeliruan orang-orang yang membunuh orang-orang kafir, seperti kelompok teroris. Mereka menumpahkan darah orang kafir tanpa hak, ngebom. Nah, ini jelas nampak itu menyelisihi petunjuk agama, menyelisihi petunjuk Nabi SAW yang melarang kita untuk memerangi, mendolimi orang-orang kafir yang punya perjanjian damai. Masalahnya mereka ini orang-orang yang terpengaruh pemikiran-pemikiran terorisme. Mereka menganggap bahwa tidak ada namanya kafir zimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad. Itu nggak ada kata mereka. Semua kafir yang ada di negeri ini itu adalah kafir harbi, wajib ditumpahkan darahnya. Mereka punya dalil? Punya. Ya, jangan dianggap mereka ngomong-ngomong kayak gitu. Ahlul bid'ah berbicara tidak memiliki dasar dalil. Mereka punya dalil. Ini di antara dalil mereka ayat di dalam surah At-Taubah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Surah At-Taubah ayat 29. Ya, yang paling atas. Allah Azza wa Jalla mengatakan qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Kata mereka, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tuh, Allah mengatakan mutlak. Siapapun yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir harus diapakan? Harus diperangi, harus dibunuh. Ini ayat di dalam Al-Quran. Tanpa mereka melihat konteks ayat ini berbicara tentang apa, tanpa mereka melihat dalil-dalil lain. Kalau ahlu sunnah, dalil yang umum senantiasa diikat dengan dalil-dalil yang mengkhususkan. Itu metodenya ahlu sunnah. Kalau ahli bid'ah enggak, ketok dalil langsung mengambil kesimpulan hukum dari dalil tersebut, tutup mata sama dalil-dalil yang lain. Itu semua ahli bid'ah metodenya seperti itu. Bahkan bukan dalam masalah ini saja, dalam masalah asma was sifat. Mereka membaca ayat di dalam surah Al-Mujadalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu." Tidaklah ada dua orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang ketiga. Tidak ada empat orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang kelima. Berapa tadi? 5 sama 6. Ya, tidak ada 5 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Dan tidak ada yang lebih sedikit dari itu atau yang lebih banyak dari itu kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Maka mereka menetapkan akidah Allah ada di mana? Di mana-mana. Ya, nggak ngelihat dalil-dalil yang lain, bahkan lebih banyak yang menegaskan Allah di atas. Huwallazi inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. A amintum man fis sama'
ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Enggak dilihat itu sama mereka. Yang dilihat ini Allah di mana-mana. Maka jangan terkecoh kalau ada orang yang berdalil, jangan terkecoh. Maka lihat apakah para salaf, para sahabat, para tabi'in memahami dalil seperti itu. Ini orang-orang Khawarij mengambil dalil ini untuk memerangi, membunuh setiap orang kafir. Maka kita tanya, apakah Nabi, para sahabat yang mereka lebih paham dengan ayat ini mempraktekkan, menjalankan ayat ini seperti prakteknya orang-orang teroris itu? Tidak. Ya, makanya diikat dengan pemahaman as-salaf supaya nggak liar dalam memahami dalil. Ini pentingnya kita serukan kaum muslimin untuk kembali kepada pemahaman as-salaf. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, barang siapa yang membunuhnya, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Dia tidak bisa mencium bau surga. Kok bisa dikatakan yang bunuh orang kafir, yang ngebom orang kafir, bunuh diri, mati syahid? Apa tandanya? Ini banyak burung-burung yang berkeliaran di dekat jenazahnya. Jenazahnya harum, tersenyum. Ngelihat pada realita-realita yang ada, tidak melihat kepada dalil. Maka kita katakan, Ustaz, kalau memang dia ini sesat, kenapa kok dia tersenyum? Kenapa dia kok baunya harum? Maka kita katakan, wallahu alam, bisa jadi dia bertobat sebelum matinya. Bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosanya karena dia hanya berlandaskan dengan semangat saja. Karena kecintaannya kepada Islam dia melakukan jalan yang salah. Mungkin. Tapi jangan kita ini beragama karena ngelihat, jenazahnya harum, mesem jenazahnya, berarti dia ini perbuatannya selama ini benar. Enggak. Kebenaran tidak diukur dari jenazah yang tersenyum. Kebenaran tidak diukur dari jenazah yang baunya harum. Enggak. Tapi kebenaran diukur dengan apa? Ad-dalil, kesesuaian dengan kitabullah, kesesuaian dengan hadis Nabi SAW. Itu ukuran kebenaran. Nggak ngelihat jenazah harum atau jenazah mesem, nggak ada. Nggak ada para ulama yang memerintahkan atau menganjurkan beragama itu ngelihat jenazah mesem atau jenazah harum, nggak ada. Itu bukan tolak ukur kebenaran. Kemudian kata Nabi, wa inna rihaha la yujad min masirati kadza wa kadza. Padahal harumnya surga itu bisa didapatkan dari jarak sekian dan sekian. Ya, dari jarak 70 tahun, dalam riwayat yang lain baunya surga itu sudah tercium. Nah, ini orang-orang yang membunuh kafir mu'ahad tidak mendapatkan bau tersebut. Ya. Yang kedua ini sebenarnya bisa dimasukkan ke peringatan yang pertama. La yajuzu dzulmuhum. Fadzulmu haramun ma'al kafir wa ghairihi. Tidak boleh mendolimi mereka. Karena kedoliman itu haram entah kepada orang kafir atau kepada selain orang-orang kafir. Ya, tidak boleh berbuat dolim kepada mereka. Kemudian perkara yang ketiga yang perlu kita perhatikan, idza rajauna islama kuffarin an nu'amilahum mu'amalatan hasanatan raja'a an yuslimu. Kalau kita menginginkan orang kafir itu masuk ke dalam Islam, artinya kita mengharapkan ini ada orang kafir yang memang ada ketertarikan dengan Islam. Maka kalau kita melihat ada seorang kafir yang sudah mulai tertarik dengan Islam, maka boleh kita bermuamalah. Semakin kita bermuamalah dengan dia dengan muamalah yang baik. Tapi tetap muamalah yang baik bukan berarti kemudian melanggar batasan-batasan agama. Demi supaya dia mau masuk Islam, demi supaya dikatakan Islam itu agama yang toleransi, ikut perayaan-perayaan mereka, ikut mengucapkan selamat kepada hari raya mereka. Supaya apa? Biar dia tertarik sama Islam. Oh enggak, kita enggak mujui orang biar masuk Islam. Ya kan? Ada sebagian metode-metode demikian. Kita dulu pernah ikut pelatihan berdebat dengan orang kafir sampai dia masuk Islam. Di antara yang dipelajari di situ adalah jangan kita ini membuka kepada orang-orang kafir tentang hal-hal yang memang nggak disukai sama orang-orang kafir itu. Khawatirnya nanti dia nggak jadi masuk Islam. Jadi disembunyikan.
Seperti kita menyembunyikan tentang syariat-syariat perintah untuk melaksanakan sholat. Nanti kalau langsung kau beritahukan sholat itu wajib, orang kafirnya merasa berat. Ya kan? Nanti kalau langsung kau beritahukan bahwasanya zina itu haram, khamr itu haram, ini orang kafirnya nanti akhirnya takut masuk Islam karena dia masih suka dengan hal-hal yang haram itu. Ya maka nggak usah dikasih tahu dulu hal-hal seperti itu. Biar dia masuk Islam terlebih dahulu, atau bahkan dimanipulasi dulu nggak apa-apa. Naudzubillah, nggak apa-apa. Kalau masuk Islam nanti masih bisa minum khamr. Ya dengan tujuan apa? Wis pokoknya melbu Islam dhisik. Gak ada, kita nggak dituntut seperti itu jamaah. Dalam berdakwah kita nggak dituntut memaksa bagaimana supaya dia masuk Islam, enggak. Sampaikan saja yang hak itu hak, yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang kewajiban itu kewajiban, sampaikan. Urusan dia terima atau tidak, hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kembali ke sini, kalau kita ingin orang kafir masuk ke dalam Islam, ada ketertarikan dengan Islam, maka kita bermuamalah dengan dia dengan muamalah yang baik. Lakinnal muamalatal hasanah syai'un wa bughduhum fil qalbi syai'un akhar. Namun perlu ditekankan, ketika kita berbuat baik kepada mereka, tetap hati kita itu enggak suka dengan kekafirannya jamaah. Ini dua hal yang berbeda. Jangan disatukan. Oh berarti kalau kita muamalah baik sama dia, hati kita itu harus ridho dengan kekafirannya. Gitu? Enggak harus. Ya, hati kita wajib tetap membenci kekafirannya. Namun muamalah kita dengan dia muamalah yang baik. Muamalah yang baik itu pun harus sesuai dengan koridor apa? Koridor syariat, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita, enggak. Wa i'zazul muslim dunal kafir syai'un akhar. Demikian juga memuliakan orang kafir di atas memuliakan orang muslim di atas orang kafir itu juga hal yang lain lagi. Jangan dicampur adukkan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Artinya Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka. Kata Allah, antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian peringatan yang keempat, an yufarriqa baina quwwatil Islam fi ardin wa quwwatil kafirin wa an yura'a fi dzalikal masalih wal mafasid. Wajib bagi seorang muslim ketika dia membenci orang kafir, dia harus mempertimbangkan antara kekuatan orang kafir di negeri tersebut dan kekuatan orang muslim di negeri tersebut. Dan wajib juga untuk memperhatikan maslahat dan mafsadat. Ya, tadi ayat-ayat yang hadis-hadis yang kita praktekkan, apabila kalian bertemu dengan orang kafir, maka pepet dia sampai ke tempat yang paling sempitnya. Nah, itu harus ditimbang dengan maslahat dan mafsadat. Ditimbang antara kekuatan kaum muslimin di negeri tersebut dengan kekuatan orang kafir di negeri tersebut. Kata beliau, fal aslu huwa adawatuhum. Ini yang perlu diperhatikan, secara asal wajib untuk membenci mereka. Ini sudah nggak bisa ditawar-tawar ini. Baik kaum muslimin dalam kondisi kuat atau kaum muslimin dalam kondisi lemah, tetap harus ada kebencian dalam diri kita, ketidaksukaan terhadap orang-orang kafir. Hadza amrun qalbi. Nah, ini perkara hati. Kebencian ini perkara hati. Nanti urusan kebencian ini ditampakkan atau tidak, nah itu baru menimbang maslahat dan mudarat. Ya, tapi urusan hati nggak ada urusan dengan maslahat dan mudarat. Emang ngefek jamaah? Kalau kita membenci orang-orang kafir, apakah ngefek bagi kita? Nggak ngefek dalam kehidupan kita. Kita membenci fulan, nggak ngefek. Ini perkara hati. La yajuzut tanazul fihi. Nggak boleh kita menghilangkan ini atau melembek dalam masalah ini. Tetap harus ada kebencian dalam hati kita. Kemudian fala yajuzu an na'taqida sihhata adyanihim wala ukhuwatahum wala ghaira dzalik. Kita tidak boleh meyakini benarnya agama mereka,
Ya, kita nggak boleh meyakini bahwa agama mereka itu benar. Atau kita tidak boleh meyakini adanya persaudaraan ukhuwah antara kita dengan orang-orang kafir. Ini perkara hati, nggak boleh ada seperti itu. Wal aslu an tudhhira hadhil adawah. Nah, ini secara asal memang kita wajib untuk menampakkan permusuhan dengan orang-orang kafir. Ini secara asal. Namun kata beliau, illa idza aradat maslahatun rajihatun fatutrak. Kecuali kalau memang pertimbangannya maslahat dan mudarat, yakni mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ketika kita menampakkan kebencian kepada orang-orang kafir, ini justru menimbulkan mafsadat yang lebih besar kepada kita, maka ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Hati atau perbuatannya? Perbuatannya. Ya, ditinggalkan perbuatan menampakkan kewibawaan kepada orang-orang kafir ini, ditinggalkan dulu. Li'anna din qa'imun ala jalbil masalih wa takmiliha wa dar'il mafasid wa taqliliha. Karena agama, perkara apapun pasti dibangun di atas dua pondasi, yaitu mendapatkan maslahat atau menyempurnakan maslahat meskipun belum dapat maslahatnya, tapi OTW menuju maslahat, atau menghilangkan mudarat dan meminimalisir mudarat tersebut. Ya, pasti ada dua hal ini. Mendapatkan manfaat atau menyempurnakan manfaat, menghilangkan mudarat atau memperkecil mudarat. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh. Ayat yang berikutnya, sifat orang-orang yang beriman, yujahiduna fi sabilillah. Masih di surah Al-Maidah ya. Ciri wali-waliullah adalah berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Kata beliau, al-jihadu fi sabilillah, la fi sabilil watan, awil hamiyah, lil ashirati wal qabilati wa ghairi dhalik. Jihad yang dimaksud di sini, ya kita pernah sampaikan, jihad ada jihad dengan lisan, jihad dengan harta, dan ada berjihad dengan an-nafs, dengan jiwa. Maka yang dimaksud di sini, yang dibahas sama Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis adalah berjihad dengan jiwa, yaitu dengan senjata. Nah, jihad di jalan Allah bukan berjihad untuk membela negeri, tanah air, atau kesukuan, membela kabilah, tidak, tapi berjihad untuk menegakkan kalimat Allah. Ya, kecuali nanti ini tadi fisabilil waton, dalam rangka membela tanah air, ini ada rinciannya. Ya, ada rinciannya. Dan kata beliau, wa innamal jihad fisabilillah. Jihad yang dimaksud yaitu di jalan Allah. Kama rawal Bukhari wa Muslim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anir rajul yuqatilu hamiyatan wa syuja'atan wa riya'an. Nabi pernah ditanya tentang seseorang yang berperang tapi dalam rangka untuk membela kesukuannya, berperang karena ingin menampakkan keberaniannya, atau berperang karena riya supaya dianggap pahlawan dan yang lainnya. Ayyu dzalika fi sabilillah? Mana di antara mereka yang berperang di jalan Allah? Maka Nabi mengatakan, qal man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, agar kalimat Allah ini tinggi, maka itu yang disebut fi sabilillah, di jalan Allah. Fal qitalu wal jihadu fi sabilillah li'a'zaziddin. Maka namanya jihad di jalan Allah itu untuk kemuliaan agama. Ya, untuk memuliakan agama. Wa hadza la yatanafa ma'ad difa'i 'anil baladil muslim. Idza tada 'alaihi al-mu'tadun sawa'un kanu kafirin aw muslimin. Baik, tadi kita bilang, Ustaz, gimana orang-orang yang jadi tentara atau mereka membela tanah air ini dari orang-orang yang ingin memerangi Indonesia misalnya, apakah mereka juga dikatakan berperang bukan di jalan Allah? Maka kata beliau, enggak. Mereka tetap dikatakan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ini dalam bentuk menjaga kaum muslimin yang ada di negeri tersebut
dari orang-orang yang memang ingin berbuat kerusakan terhadap negeri itu. Ya, dari orang-orang yang memang ingin berbuat kerusakan terhadap negeri tersebut. Baik yang merusak ini adalah dari kalangan kafir atau meskipun dari kalangan orang-orang muslim. Dijaga bagi yang ingin berbuat kerusakan di negeri kaum muslimin, supaya kaum muslimin yang ada di negeri tersebut merasa aman. Ketika mereka aman, mereka bisa menjalankan kewajiban-kewajiban agama mereka. Ya enggak? Ketika kita dalam kondisi aman, kita bisa duduk taklim, belajar seperti ini. Saya sholat 5 waktu, ya, kemudian kita bisa bekerja, anak-anak bisa sekolah. Ini karena berkat penjagaan mereka, orang-orang yang menjaga kaum muslimin dari hal-hal yang bisa merusak ketentraman kaum muslimin di negeri tersebut. Maka itu bentuk jihad juga. Ya, aparat-aparat yang menjaga keamanan tersebut itu juga bentuk pembelaan terhadap negeri, menjaga keamanan negeri tersebut supaya kaum muslimin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fad-difa'u 'anil biladil muslimin al-mu'tada 'alaiha idza husinat fihi an-niyyah fahuwa jihad. Maka seorang muslim, aparat muslim, apabila dia menjaga negeri muslim, negeri kaum muslimin dari gangguan orang-orang yang ingin berbuat kerusakan di negeri tersebut, kalau memang niatnya benar, niatnya memang lillahi ta'ala, maka dia dianggap sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, maka ketika kita mengatakan aparat-aparat yang menjaga keamanan negeri, kalau mereka ini niatnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, niatnya agar kaum muslimin di negeri tersebut bisa menjalankan agama, memiliki rasa aman dalam beribadah kepada Allah, maka mereka juga termasuk mujahid fi sabilillah. Kemudian ada orang-orang bodoh mengatakan, terus gimana Ustadz kalau aparatnya itu kafir? Masa jihad juga? Loh, lak longor. Yang kita bicarakan ini orang aparat yang apa? Yang muslim. Kok nanya terus kalau aparatnya kafir masa disebut jihad juga? Ini di luar apa ya? Di luar universe. Otaknya itu sudah di luar planet sudah dia. Mikirnya nggak tahu kemana. Ya nggak habis pikir. Kita bicara apa, dia nanyanya bagaimana. Baik, kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kata Allah, apabila dua kelompok dari orang-orang mukmin, ini perhatikan konteks kita yang berperang di sini siapa? Orang beriman. Antara orang beriman dengan orang beriman, maka fa aslihu bainahuma, damaikan dua kelompok ini. Fa in baghat ihdahuma, tapi kalau salah kelompok ya berarti ya, salah satu di antara dua kelompok ini tetap memerangi, memberontak, nggak mau dengan perdamaian, maka Allah memerintahkan faqatilul lati tabghi, perangi itu orang-orang yang memberontak itu. Padahal mereka statusnya masih apa? Masih muslim. Kenapa diperangi? Karena itu bisa mengganggu stabilitas keamanan. Ya, itu bisa mengganggu stabilitas keamanan. Maka yang diperangi bukan cuma orang-orang kafir, orang-orang yang ingin memberontak kaum muslimin, membuat makar-makar untuk memberontak, membuat keamanan suatu negeri menjadi hilang. Maka kalau diperangi sama aparat, itu bentuk penjagaan dan itu bentuk jihad fisabilillah bagi si aparat tersebut. Ya. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini negeri-negeri kaum muslimin sudah banyak di zaman sekarang yang menjadi contoh bagaimana prahara-prahara yang ada pada negeri-negeri tersebut disebabkan karena sebagian orang yang memang ingin berbuat kerusakan di negeri tersebut. Sampai pada akhirnya sampai pada titik yang dimana kaum muslimin tidak bisa lagi beribadah kepada Allah. Nyawa-nyawa kaum muslimin melayang. Ya, demikian juga anak-anak nggak bisa lagi sekolah, rumah-rumah mereka hancur. Maka nikmat aman itu nikmat yang wajib untuk kita jaga. Segala hal yang bisa merusak keamanan wajib untuk dihentikan. Meskipun hanya sekedar lisan, kalau itu menjurus kepada menghilangkan nikmat keamanan, misalnya memprovokasi kaum muslimin, membenci ke penguasa agar rakyat benci kepada penguasanya, itu bisa menghilangkan stabilitas keamanan, wajib untuk dibantah, wajib untuk diperangi.
Nikmat aman, nikmat yang lebih besar daripada nikmat makanan jamaah. Ya, apa manfaatnya kita punya makanan yang enak-enak, rumah yang megah, bojo papat, tinggal di negeri yang lagi carut marut. Ya bang, tinggal di Suriah sana. Bojoe papat tuh. Omai gede, panganannya enak-enak. Ya, tinggalnya di negeri Suriah sana. Makanya Nabi Ibrahim ketika minta kepada Allah, yang pertama kali diminta adalah Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Baru kemudian Nabi Ibrahim berdoa, warzuqhum minas tsamarat, dan berikan nikmat berupa makanan-makanan kepada mereka. Yang diminta sama Ibrahim pertama kali adalah nikmat aman. Ya, nikmat keamanan. Kemudian kata beliau, lakin law hasala qitalun baina duwalin li ajli dunya fala yajuzu li ahli al-imani wal islam an yakhudu fi mithli hadha. Namun apabila terjadi peperangan antara negeri satu dengan negeri yang lain, tujuannya adalah untuk tujuannya untuk mencari dunia. Masalah-masalah dunia, misalnya ini negeri berperang dengan negeri yang lain untuk memperebutkan tambang emas misalnya, ya, atau untuk memperebutkan minyak, ya, tempat yang disinyalir itu tambang minyak di situ. Berperang hanya tujuan untuk apa? Untuk masalah-masalah duniawi. Maka kata beliau, bagi orang-orang yang beriman tidak boleh ikut dalam peperangan tersebut. Ya, tidak boleh ikut dalam peperangan tersebut. Hadza bi khilafil qital li ajli i'la'i kalimatillah. Ini berbeda kalau perangnya itu memang untuk meninggikan agama Allah. Ya, untuk memuliakan agama Allah, kalimat Allah. Fala qitala li hizbiyyah wala li ghairi dzalik wa innamal qital li i'la'i kalimatillah. Maka tidak boleh ada peperangan karena membela ormas, membela kelompok, membela golongan, membela suku, tidak. Tapi perang murni karena meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan jihad ada beberapa hal-hal yang beliau sampaikan juga tentang masalah jihad. Di antaranya yang pertama kata beliau, annal jihad fi syariah masyru'un min babil wasail lal ghayat. Ini kaidah yang penting yang membedakan kita dengan orang-orang yang setiap hari teriaknya adalah jihad, jihad, jihad. Bahkan mereka mengatakan al-jihadu ghayatuna. Jihad adalah tujuan kami, jihad adalah tujuan kami. Ini kalimat yang keliru. Jihad itu adalah wasilah, bukan tujuan. Apa tujuan jihad tadi? Ini tujuan jihad ini. Untuk meninggikan kalimat Allah. Kalau kalimat Allah ini tinggi, apakah jihad masih disyariatkan? Tidak diperlukan. Ya, jihad itu untuk memuliakan agama. Ketika agama sudah mulia, maka tidak disyariatkan jihad. Ya, ibarat seperti misalnya gini jamaah. Ini penjelasan lebih dalam insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya. Saya belajar Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ini apa? Tujuan atau sarana? Tujuan. Adapun sarananya adalah belajar tajwid, belajar ilmu tajwid. Maka belajar ilmu tajwid itu adalah sarana, bukan tujuan. Ketika seorang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sahih, yang benar, tanpa dia belajar ilmu tajwid, maka berarti belajar tajwid masih perlu nggak bagi dia? Nggak perlu. Ini ada orang misalnya, dan ada beberapa orang demikian, dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar hanya dari menirukan, ya, menirukan apa, murotal syekh Imam Masjidil Haram, Syekh Sudes, ditirok nabi deh. Ya, ditirukan sama dia. Sampai akhirnya dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi ketika ditanya, apa itu iqlab, apa itu ikhfa,
apa itu idgham, nggak tahu dia. Tapi orang seperti ini perlu nggak inti harus belajar ilmu tajwid? Perlu? Nggak perlu, inti sudah bisa baca Quran. Paham jamaah ya? Nah, saya gitu Ustaz. Ya apa kalau ada orang sudah bisa baca Quran dengan baik dan benar, tapi dia nggak tahu ikhfa itu apa, iklab itu definisinya apa, gitu. Antum harus ya. Padahal kalau antum suruh baca ayat ini, benar semua tajwidnya dia. Perlu nggak dia belajar ilmu tajwid? Untuk perlu buat? Oh kalau ngajar iya. Untuk tahu? Belajar ada ilmunya, jadi dia paham. Tapi kalau dari sisi bacaan Qur'annya, cukup nggak untuk dia membaca Al-Quran dengan model demikian itu? Dalam artian dia sudah mendapatkan pahala nggak dari Allah? Atau sudah benar nggak baca Qur'annya dia? Dia sudah sampai tujuan. Ya, adapun supaya pendalaman dia paham ilmunya, dia supaya tahu hukum-hukumnya, ya belajar. Tapi kalau dikatakan dia sudah bisa baca Quran, iya, kita katakan dia sudah bisa baca Quran. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.